Salam sejahtera para sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Wirawan Hambali, dokter spesialis penyakit dalam Bijak Sehat. Kali ini kita akan berbicara mengenai diabetes mellitus, salah satu penyakit yang cukup umum dijumpai di masyarakat, dan di mana kita akan berbicara mengenai apa itu diabetes mellitus, sejarahnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, mekanisme terjadinya seperti apa. Jadi banyak yang nanti kita akan rangkum dalam pembicaraan kita pada saat ini. Sebagai pendahuluan, kita akan berkenalan dengan diabetes mellitus, yakni suatu kelainan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula di dalam darah. Ya, jadi adanya peningkatan gula di dalam darah akibat adanya dua defek utama. Yang pertama adalah penurunan kemampuan dari pankreas untuk menghasilkan insulin, sehingga insulin yang dihasilkan menurun, kemampuannya untuk menekan gula darah menurun, sehingga gula tetap berada di dalam darah dalam kadar yang tinggi. Yang kedua adalah defek pada kerja insulin atau yang dikenal juga sebagai resistensi insulin. Dengan adanya resistensi insulin ini, insulin yang dihasilkan itu tidak dapat secara efektif bekerja untuk menurunkan gula darah. Jadi sekali lagi merangkum dari apa itu diabetes mellitus adalah peningkatan kadar gula dalam darah akibat adanya penurunan sekresi dari insulin dan adanya resistensi insulin. Nah, kalau kita ilustrasikan ya dalam sehari ya bagaimana gula darah itu dikontrol ya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa seseorang yang baru bangun kemudian mendapatkan sarapannya ya, seiring dengan itu gula darah mulai naik. Ya, kemudian turun ya, meningkat lagi saat makan siang, kemudian turun, ya, meningkat lagi pada saat makan malam. Demikian juga insulin dihasilkan oleh tubuh untuk mengimbangi kenaikan gula darah tersebut. Ya, jadi pada saat makan gula darah mulai naik, insulin mulai banyak dihasilkan untuk mengimbangi kenaikan gula darah tersebut. Ya, kemudian kadarnya mulai turun, ya, kemudian kembali naik saat makan siang, ya, turun, dan naik lagi pada saat makan malam. Jadi insulin dan kadar gula di dalam darah itu saling beriringan, terikat satu sama lain dengan kontrol yang sangat ketat. Dan pada kondisi seseorang menderita diabetes, regulasi yang secara rapi ini sudah berlangsung, itu mengalami gangguan. Ya, entah antara memang insulinnya hadir dalam jumlah yang tidak mencukupi atau insulinnya itu tidak dapat bekerja secara optimal ya. Jadi berdasarkan kondisi-kondisi yang kita pahami bahwa pada seorang penderita diabetes itu akan terjadi peningkatan kadar gula. Dan berdasarkan mekanisme tersebut kita dapat mengklasifikasikan diabetes mellitus itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1. Di mana pada kelompok pasien ini terjadi defisiensi absolut dari insulin. Ya, jadi insulinnya tidak ada sama sekali, kadar gula darahnya tinggi, dan untuk mengatasi hal tersebut itu harus menggunakan insulin. Ya, jadi wajib menggunakan insulin. Dan kelompok pasien-pasien DM tipe 1 itu muncul pada saat anak-anak atau remaja. Ya. Kemudian diabetes tipe 2, kelompok yang kedua ini merupakan kelompok yang paling banyak adalah kelompok pasien diabetes mellitus di mana kadar gula darah yang tinggi itu disebabkan akibat tadi ya adanya defek pada sekresi insulin, dan yang kedua adalah adanya resistensi insulin. Jadi resultante akhirnya adalah kadar gula darah yang tinggi di dalam darah. Kelompok yang ketiga adalah diabetes gestasional ya. Jadi ini adalah diabetes yang berlangsung pada saat persalinan, seringkali muncul di trimester kedua dan ketiga, ya, dan merupakan akibat dari perubahan hormonal pada seseorang yang hamil. Ya, jadi pada saat hamil ada perubahan hormonal dan perubahan hormonal ini akan terhenti pada saat melahirkan dan gula darahnya akan kembali menjadi normal. Ya. Dan kelompok yang terakhir adalah diabetes tipe lain. Ya, jadi diabetes dengan penyebab-penyebab yang spesifik ya. Jadi kita tahu ada berbagai macam kondisi penyakit yang berhubungan dengan peningkatan kadar gula di dalam darah ya. Misalnya ada gangguan hormon ya, misalnya pasien-pasien dengan hipertiroid ya, kadar hormon tiroid yang meningkat, itu kadar gula darahnya bisa meningkat.
Ada orang-orang yang mengkonsumsi steroid untuk berbagai macam tujuan, ya itu gula darahnya juga bisa meningkat. Ada pasien-pasien dengan pankreatitis ya atau radang pada pankreas ya, misalnya akibat batu, itu juga bisa berakibat pada penurunan kemampuan pankreas untuk menghasilkan insulin. Kemudian kelainan-kelainan kromosom ya atau kelainan hormon lainnya ya, jadi banyak ya kelompok pasien ya yang memiliki penyebab spesifik dengan hasil akhir berupa peningkatan kadar gula di dalam darah. Ya, jadi ini adalah kelompok klasifikasi diabetes berdasarkan penyebabnya. Nah, ini adalah data dari IDF ya, International Diabetes Federation tahun 2021. Diperkirakan ada sekitar 536,6 juta penderita diabetes tahun 2021 ya. Jadi ini adalah jumlah yang sangat banyak dan diperkirakan akan bertambah banyak dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau Anda, saudara Anda, kerabat Anda itu adalah penderita diabetes mellitus, Anda tidak sendiri ya. Anda itu bersama-sama dengan yang lain ya, juga memiliki tantangan atau permasalahan yang sama ya. Dan jumlah yang sedemikian besar itu diperkirakan menyebabkan kematian setiap tahunnya pada 6,7 penderitanya. Jadi 6,7 juta penderita diabetes mellitus. Jadi ini merupakan satu angka yang sangat tinggi ya. Kalau baru kita bicara masalah kematian ya, belum kita bicara masalah kecacatan ya atau injury ya atau handicap ya. Jadi ketika seorang penderita diabetes mellitus mengalami komplikasi, tentu kita juga bisa membayangkan ya bahwa akan ada kemunduran-kemunduran dari fungsi organ yang diakibatkan oleh diabetes mellitus tersebut ya, misalnya stroke, gagal jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut ya, kemampuan orang untuk berfungsi di masyarakat akan menurun ya. Jadi tadinya aktif bekerja, karena adanya gangguan ginjal terpaksa harus cuci darah sehingga tidak dapat lagi secara teratur bekerja ya. Dan selalu saya bilang ketika seseorang sakit tentu saja keluarganya akan ikut sakit ya. Jadi ada yang harus mengurus ya, memberi perhatian lebih, harus menyisihkan budget tertentu untuk pengobatan. Jadi nggak bisa enggak ya ketika kita berbicara mengenai penyakit-penyakit kronik seperti diabetes mellitus, itu tentu akan juga menyeret ya keluarga dalam pusaran lingkaran setan tersebut ya. Nah, bagaimana di Indonesia ya? Jadi ini juga data dari IDF ya. Tahun 2021 diperkirakan ya di Indonesia ada sekitar 19.465.100 penderita diabetes mellitus ya. Jadi ini adalah jumlah yang sangat banyak atau sekitar 10,6% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Yang memprihatinkan adalah angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau di tahun 2011 kita punya data bahwa penderita diabetes mellitus adalah 7.291.900 ya. Angka ini sudah berlipat 2 lebih ya. Jadi peningkatannya sangat amat banyak dan diperkirakan dan diproyeksikan akan masih terus meningkat di kemudian hari. Jadi ini merupakan permasalahan yang sangat nyata dan tentu harus menjadi perhatian kita bersama ya. Berikut adalah peta ya, peta dari IDF juga ya mengenai jumlah penderita diabetes tahun 2019 dan proyeksinya di tahun 2030 dan 2045 ya. Jadi di setiap negara ya, setiap area ini akan sama-sama menghadapi masalah peningkatan dari jumlah penderita diabetes mellitus ya. Dan yang disayangkan adalah peningkatan terbanyak akan terjadi di area-area ya yang banyak dihuni oleh negara berkembang, negara miskin dan negara berkembang. Kenapa? Karena terjadi transisi pola gaya hidup ya. Jadi kalau dulu pekerjaan utamanya mengandalkan gerakan fisik ya, tapi kemudian dengan transisi dari ekonomi ya, negaranya semakin maju, tidak lagi membutuhkan hal tersebut ya. Jadi hanya memang tinggal duduk ya, membuat laporan dan lain sebagainya. Kalau dulu
belum memiliki kendaraan, ya masih naik kendaraan umum, harus berjalan, ya sekarang jadi menggunakan kendaraan. Jadi perubahan pola hidup, ya pola makan, ya itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap peningkatan dari jumlah penderita diabetes mellitus, ya. Jadi kita lihat nih di region, ya area Afrika, ya itu peningkatannya sampai 143%, ya. Jadi lebih dari 2 kali lipat. Kemudian Asia Tenggara 74%, ya. Kemudian Timur Tengah dan Afrika Utara itu 96%. Sedangkan di area-area atau regio yang lain, ya seperti Amerika Utara, Eropa, Western Pacific, ya termasuk Australia, ya terjadi peningkatan walaupun kadarnya tidak sedemikian besar lagi, ya. Jadi tidak sebesar di negara-negara miskin dan berkembang, ya. Nah, ini adalah dasar kriteria diagnosis diabetes mellitus berdasarkan PERKENI, ya, Perhimpunan Endokrinologi Indonesia. Ya, jadi ada 4 dasar kriteria diagnosis, ya untuk diabetes. Pertama adalah untuk mereka, ya yang dipuasakan, ya minimal 8 jam, kemudian diperiksa kadar gula darahnya. Jadi kadar gula darah puasa itu lebih sama dengan 126 mg per desiliter, ya miligram per desiliter. Jadi Indonesia ini menggunakan ukuran matriks, ya. Jadi kalau di negara lain, ya taruhlah tetangga kita Singapura itu menggunakan milimol. Jadi jangan kesaru, ya kok angkanya ini berbeda, ya kalau saya periksa di luar. Kemudian yang kedua untuk kriteria diagnosis itu adalah ketika pasien sudah puasa, kemudian diberikan beban glukosa lewat mulut, ya sebanyak 75 gram, 2 jam setelah itu diperiksa kadar gula darahnya lebih dari 200, ya. Jadi ini disebut sebagai TTGO, tes toleransi glukosa oral, ya. Puasa diberi gula 75 gram, kemudian diperiksa 2 jam setelah itu. Nah, yang ketiga adalah pasien-pasien, ya yang tidak berpuasa, ya tetapi memiliki gejala klasik dari diabetes. Ya, gejala klasik apa nanti kita akan bahas. Dan ketika diperiksa kadar gula darahnya itu lebih dari 200. Ya. Terakhir adalah pemeriksaan HbA1c atau rata-rata gula darah 3 bulan terakhir itu di atas 6,5%. Ya, jadi ini adalah 4 kriteria dasar diagnosis diabetes berdasarkan PERKENI. Ya, jadi kalau misalnya kita mau periksa, menyocokkan apakah masuk dalam kriteria tersebut, ini bisa kita lakukan secara mandiri. Nah, keluhan klasik diabetes itu ada 3, ya. Jadi kalau kita membayangkan kadar gula di dalam tubuh itu tinggi akibat ketidakmampuan insulin untuk bekerja secara optimal, itu kita akan membayangkan gulanya tidak dapat masuk ke dalam sel, ya. Jadi sel-selnya kelaparan, metabolisme tidak dapat berlangsung, dan seterusnya, sehingga orangnya bertambah kurus, ya, makan tapi nggak jadi daging, ya. Jadi yang pertama adalah polifagia, ya banyak makan. Yang kedua karena gula darahnya tinggi, ya secara osmotik dia akan menarik cairan, ya. Jadi gula itu dalam darah juga memiliki tekanan osmotik, menarik cairan, sehingga akan banyak kencing, ya keluar melalui urinnya menjadi manis, ya. Makanya kenapa ada gejala yang kedua adalah poliuria atau banyak berkemih, ya. Tentu karena banyak berkemih jadi polidipsia atau banyak minum, ya aus terus, ya. Dan juga ada gejala yang cukup tipikal pada diabetes mellitus adalah penurunan dari berat badan, ya walaupun berat badan yang turun dapat juga disebabkan oleh penyakit-penyakit lain, ya seperti gangguan tiroid, keganasan, TBC, HIV dan lain sebagainya. Nah, juga ada gejala-gejala lain yang cukup umum dijumpai pada diabetes mellitus, misalnya luka yang susah sembuh, kemudian juga adanya infeksi yang lebih mudah terjadi, kemudian gangguan saraf, ya kesemutan, baal, dan lain sebagainya. Kemudian adanya gangguan mata atau timbulnya komplikasi-komplikasi spesifik, ya. Jadi kita tahu bahwa diabetes mellitus itu tidak sekedar gula darah tinggi, ya, tapi dalam jangka waktu yang lama juga pada kemampuannya untuk menyebabkan komplikasi. Ya, seringkali diklasifikasikan sebagai komplikasi vaskuler atau komplikasi yang terkait dengan pembuluh darah, misalnya stroke, ya adanya gangguan pada pembuluh darah otak.
gangguan pada pembuluh darah jantung, ya, jadi bisa menyebabkan penyakit jantung koroner sampai serangan jantung, kemudian juga penyakit saraf, ya, penyempitan di pembuluh darah kaki, ya, kemudian juga gangguan ginjal, gangguan mata, ya, atau komplikasi-komplikasi non-vaskuler, ya. Jadi jangan lupa ya bahwa seorang penderita diabetes mellitus itu potensial untuk mengalami gangguan perlemakan hati atau fatty liver. Ya, jadi adanya banyak kandungan lemak dalam hati sekian waktu lamanya bertahun-tahun menyebabkan perubahan, ya, pengerasan menjadi sirosis bahkan kanker hati, ya. Jadi cukup banyak pasien-pasien diabetes mellitus ini yang datang dengan tampilan kanker hati, ya, atau sirosis, matanya kuning, perutnya buncit dan lain sebagainya. Atau juga ada pengaruh pada persarafan di organ-organ tubuh bagian dalam, ya. Jadi kita tahu bahwa ada komplikasi dari gula darah tinggi, itu adalah persarafan dari pencernaan, ya. Jadi kemampuan untuk mencernanya itu melambat, ya. Atau pada saraf-saraf saluran kemih, ya. Jadi kita tahu ada beberapa pasien-pasien yang mengalami retensio urin, ya. Jadi urinnya itu di-retain dalam tubuh, ya, tidak dapat secara baik dikeluarkan, itu juga akibat dari diabetes, ya. Nah, kemudian kita akan berlanjut ya berbicara mengenai diabetes terkait dengan sejarah, ya. Jadi diabetes mellitus ini sudah banyak ya tercatat ya dalam deskripsi-deskripsi kuno, ya. Jadi di Mesir, ya, di India, kemudian di Memphis juga di Mesir, ya, tapi dalam tahun yang berbeda. Yunani, ya, itu mereka mendeskripsikan ada penyakit misterius, ya, orangnya tambah kurus, kencingnya banyak, gitu ya. Terus kemudian kencingnya dikerubungi oleh semut, ya. Jadi ini deskripsi-deskripsi yang mirip dengan deskripsi diabetes mellitus, ya, walaupun istilahnya tentu bukan diabetes pada saat itu. Nah, juga perlu diketahui bahwa diabetes itu ada dua, ya. Yang pertama adalah diabetes mellitus, yang kedua adalah diabetes insipidus. Diabetes itu asal katanya adalah air mancur, ya. Jadi kencingnya banyak, ya, seperti pancuran. Kalau diabetes mellitus, ya, itu asal katanya adalah meli, ya. Meli itu artinya manis, ya, urinnya manis. Sedangkan insipidus adalah tawar, hambar, tasteless, ya. Jadi diabetes insipidus berbeda dengan diabetes mellitus di mana urinnya itu tidak mengandung gula, ya. Jadi sama-sama banyak berkemih, banyak-banyak kencing juga, tapi penyebabnya adalah karena gangguan pada hormon di otak, ya. Nama hormonnya itu ADH, antidiuretik hormon, atau vasopresin, ya. Jadi itu adalah diabetes yang lain, ya, diabetes yang lain. Tapi ada diabetes mellitus tipe lain, ya. Tadi diabetes mellitus yang penyebabnya spesifik. Jadi jangan kesaru, ya. Nah, ini kalau kita bicara diabetes kuno. Nah, ini yang menarik, ya. Diabetes di abad modern, ya, di abad awal 20-an, ya. Jadi kisahnya ini berawal di tahun 1921, ya. Jadi ada seorang dokter bedah, ya. Jadi ini bukan dokter peneliti sebenarnya, dokter bedah. Nah, kemudian dia membaca, ya, katanya pankreas itu dapat diekstrak, ya. Jadi dia membaca itu sebuah artikel, dia tertarik, ya. Jangan-jangan kalau saya ekstrak pankreas nanti bisa ketemu obat diabetes, gitu, ya. Jadi seorang yang namanya Frederick Banting, ya, ini tertarik, ya. Wah, ini padahal dokter bedah, ya, untuk meneliti mengenai pankreas tahun 1922. Dia asalnya dari Kanada. Nah, karena dia dokter klinisi, ya, nggak punya laboratorium, dia cari temannya, ya, namanya G.G.R. McCullough. Ya, ini seorang peneliti di University of Toronto. Ya, dia ketemu, ya, dia menjabarkan hipotesanya, teorinya, begini, G.G.R. McCullough tertarik, ya. Kemudian mereka meneliti mengikut sertakan asistennya, namanya Charles Best, ya, Charles Best. Nah, mereka bekerja keras, ya, mengekstrak pankreas sampai akhirnya mereka berhasil dan menyuntikkan, ya, kali pertama pankreas itu ke seorang yang namanya Leonard Thompson, ya. Jadi seorang bocah laki-laki yang divonis diabetes tipe 1. Jadi diabetes mellitus tipe 1 tadi kita sudah bicarakan adanya defek absolut,
ya dari insulin. Jadi insulinnya tidak ada sama sekali dalam tubuh, obat satu-satunya hanya insulin, sehingga pada saat itu ya kita bisa bayangkan seseorang yang divonis diabetes mellitus itu juga sama artinya dengan vonis mati. Ya, jadi nggak ada obatnya, ya hanya supportive care, ya kemudian timbul komplikasi dan seterusnya. Jadi suntikan pertama pada Leona Thompson tanggal 11 Januari 1922 berhasil, gula darahnya turun. Ya, cuman timbul komplikasi di tempat suntikan, ya timbul abses karena ekstraknya tidak murni, ya. Jadi muncul ya orang keempat namanya GB Colib, ya, ini membantu ya untuk memurnikan, mempurifikasi dari ekstrak insulin tersebut, ya. Kemudian bekerjanya dengan sangat keras karena dalam waktu singkat ya, tanggal 23 Januari tahun yang sama 1922 mereka sudah kembali menyuntikkan ke orang yang sama, Leona Thompson, ya. Dan ini adalah sukses besar, ya, sukses besar. Jadi gulanya turun, tidak ada efek samping, ya. Dan legendanya adalah begini ya. Jadi di sebuah bangsal ya, sebuah bangsal si Fredrik Banting ini menyuntikkan ya temuan barunya itu, ya. Mereka suntikan ke pasien pertama, ke pasien kedua. Jadi ini bangsal pasien-pasien diabetes tipe 1 yang nggak ada obatnya pada saat itu, ya, terbaring, menggigau ya karena gula darah yang tinggi atau mengalami infeksi dan lain sebagainya, disuntikan pasien pertama, pasien kedua, pasien ketiga, pasien keempat, pasien seterusnya. Nah, ketika sudah sampai pasien yang sekian, pasien yang pertama mulai sadar. Kemudian pasien yang kedua, pasien yang ketiga, ya dan seterusnya. Jadi isak tangis ya di bangsal tersebut itu berubah menjadi kegembiraan ya, senang ria ya, kebahagiaan. Jadi itu legendanya seperti itu ya. Sedemikian revolusioner apa yang mereka temukan ya untuk mengobati sesuatu yang pada saat itu belum ada obatnya. Jadi luar biasa apa yang mereka temukan ya. Sampai ya di tahun berikutnya tahun 1923 tanggal 25 Oktober kedua peneliti ya itu Fredrik Banting dan J.J.R. McLeod ini diganjar hadiah Nobel, ya. Jadi dikasih Nobel, dikasih hadiah uang, dan uangnya mereka bagi 4, ya. Siapa aja? Fredrik Banting dan J.J.R. McLeod, terus kemudian Charles Best tadi asisten penelitiannya, dan J.B. Colib. Jadi mereka saling membagi, ya. Nah, jadi ini Leona Thompson ya fotonya ya. Tentu ini foto bukan seorang anak laki-laki lagi 14 tahun ya. Jadi artinya Leona Thompson berhasil tumbuh dewasa ya. Walaupun umurnya nggak panjang ya. Jadi di tahun 1935 meninggal ya karena infeksi paru, pneumonia ya. Namun juga ada kisah lain yang legendaris ya. Ini Elizabeth Evan Hughes Gossett ya. Jadi ini orang Amerika ya. Ya karena anak seorang pejabat ya, mereka bisa memiliki akses untuk mencoba obat baru di Kanada ya. Jadi dari Amerika datang jauh-jauh ke Kanada ya, coba diobati ya. Dan yang menarik adalah Elizabeth Evan Hughes Gossett ini bisa berumur panjang ya. Jadi meninggal baru di tahun 81 ya. Jadi umurnya cukup panjang untuk seorang penderita diabetes yang baru yang menggunakan obat yang baru saja ditemukan. Jadi ini obat baru ya, tapi sedemikian efektif ya, sedemikian rupa sampai si pasien ini seumur hidupnya diperkirakan konon menerima 42.000 suntikan insulin ya. Jadi luar biasa. Dan yang menarik ya, jadi kisah menariknya belum selesai ya. Belum selesai. Yang menarik adalah ya, kalau kita perhatikan ya, di Kanada itu tidak ada perusahaan farmasi yang besar untuk insulin. Ya. Kenapa? Karena si Fredrik Banting dan McLeod ya, ini menjual patennya ke perusahaan Amerika. Namanya Eli Lilly ya. Jadi Eli Lilly adalah sebuah perusahaan farmasi yang berbasis di Indianapolis ya. Didirikan oleh seorang kolonel. Jadi seorang veteran perang namanya juga Eli Lilly tentunya. Seorang juga ahli farmasi ya, jadi mendirikan perusahaan tersebut dan dijual nih paten insulin tersebut ke Eli Lilly dengan hanya harganya $1 ya. Jadi sedemikian mulia
ya niat mereka untuk menolong orang, ya sehingga mereka hanya menjual $1, ya berharap bahwa apa yang mereka temukan ini bisa diproduksi secara massal dan dinikmati oleh semua orang, ya. Jadi ini ya nggak sekedar temuannya revolusioner ya di Ganjar Nobel, tapi juga kisahnya bagaimana peneliti-peneliti ini itu juga memiliki hati yang mulia ya untuk menyebarkan apa yang mereka temukan untuk kebaikan, ya. Dan tanpa terasa ya sudah 100 tahun sekarang dari bagaimana insulin itu ditemukan, ya. Sudah banyak inovasi ya. Jadi kalau dulu dari ekstrak binatang, kemudian berlanjut menggunakan insulin rekombinan dari E. coli ya, dari kuman, ya. Kemudian ada insulin analog ya, jadi insulin-insulin yang mengalami rekayasa asam amino ya, jadi luar biasa ya bagaimana insulin ini kemudian berkembang. Tidak hanya kandungannya tapi metode delivery-nya. Jadi kalau Anda misalnya disarankan oleh dokter untuk menggunakan insulin, jangan Anda membayangkan insulin itu seperti dulu ya, harus disuntik gitu ya. Memang tetap harus disuntik, tapi nggak lagi menggunakan jarum suntik ya. Jadi saya masih mengalami dulu waktu pendidikan tuh kalau mau suntik insulin ya pakai jarum suntik ya, jarumnya kecil gitu ya. Ambil dari vial, terus kemudian disuntikan. Ya sempat mengalami seperti itu, cuman teknologi delivery-nya juga semakin maju ya. Jadi ada jarum-jarum yang painless ya saat ini ya. Nyeri masih ada, cuman kadang nggak nyeri pun, kalau kadang terasa nyeri, nyerinya sangat minimal sekali. Selain insulin, ada penemuan-penemuan lain ya terkait dengan obat-obatan diabetes ya, misalnya biguanid ya atau metformin, sulfonylurea, ya akarbus ya, glinid, DPP-4 inhibitor, GLP-1 ya, SGLT2 inhibitor. Jadi banyak macam-macam obat yang pada saat ini kita bisa gunakan dalam rangka untuk mengobati diabetes ya. Jadi apa namanya ya, semakin ke sini kita beruntung bahwa memiliki berbagai macam pilihan obat ya, tergantung dari bagaimana strategi kita mengatasi insulin ini. Nah, ini yang terakhir ya, berbicara mengenai pendekatan tata laksana pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya. Jadi berdasarkan Perkeni ya, Persatuan Perhimpunan Endokrinologi Indonesia, ada pilar-pilar dasar yang wajib ya dilakukan dalam pendekatan terlaksana pasien-pasien diabetes. Yang pertama adalah edukasi. Yang kedua adalah perencanaan makan. Yang ketiga adalah latihan jasmani. Keempat adalah intervensi farmakologis. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan gula darah. Kalau saya ditanya ya dari kelima hal ini apa yang paling penting, saya akan jawab adalah yang pertama, edukasi, pengetahuan. Bagaimana seorang penderita diabetes dan keluarganya itu memahami tentang apa sakitnya, apa konsekuensinya, bagaimana harus diobati, targetnya seperti apa, yang membuat orang itu paham kenapa dia harus berobat, seberapa lama dia harus berobat, targetnya seperti apa, hal-hal apa yang harus diperhatikan, membuat pengobatan itu berjalan menjadi lebih mudah. Ya, jadi ketika kita paham, kita akan muncul motivasi. Ketika motivasi akan ada perilaku yang berubah. Jadi paling penting buat saya adalah edukasi ya, pengetahuan. Bagaimana juga video ini disusun adalah juga bagaimana saya berharap ya banyak orang kemudian paham ya mengenai diabetes. Ya jadi ya ini ya kita berjalan menghadapi diabetes juga punya insight ya atau wawasan ya. Contohnya, saya sering menghadapi banyak orang diabetes itu yang takut sama obat, tapi lupa untuk takut sama penyakit. Ya, untuk bertanya ada risiko apa kalau diobati, tapi lupa bertanya ada risiko apa kalau tidak diobati. Ya, jadi ini pemahaman yang sederhana ya, tapi kadang-kadang terlewatkan ya karena wawasannya mungkin belum terlalu luas ya. Jadi saya berharap bahwa ketika memang nanti sudah dilewati ya satu video ini, siapapun yang menderita diabetes memiliki satu pemikiran baru mengenai penyakitnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi takut sama obat sampai lupa sama takut sama penyakitnya. Saya sering melihat ya logis ya orang minum obat tiap hari ya wajar takut sama obatnya ya. Kenapa ya?
karena manfaat obat itu belum ada. Ya, jadi saya selalu bilang orang-orang demikian tuh seperti naik motor pakai helm. Kadang lebih mengganggu helmnya ya. Aduh, helmnya panas ya, gerah, rambut saya jadi berantakan gitu ya. Tapi belum atau lupa sama manfaat helm. Kenapa? Karena belum jatuh. Ya, jadi naik motor lebih mengganggu helmnya, lebih baik nggak pakai helm ya, karena lupa manfaat dari si helm karena manfaat yang belum datang. Demikian juga dengan kita minum obat ya. Makanya kita harus paham ya, apa itu diabetes, komplikasi apa yang bisa terjadi, target pengobatan kita dan lain sebagainya. Dan berbicara mengenai target diabetes ya, ini ada dari Perkeni lagi-lagi mengenai sasaran pengobatan diabetes ya. Jadi saya selalu bilang berobat diabetes itu tidak semata-mata masalah gula darah. Ya, gula darah penting ya, tapi bukan satu-satunya ya, yang utama memang, tapi bukan satu-satunya. Sama seperti orang sekolah itu bukan untuk cari nilai ya, tapi untuk cari ilmu ya. Jadi orang diabetes itu berobat bukan sekedar cari gula darah bagus ya, tapi ya penting ya gula darah bagus, tapi juga bagaimana pada akhirnya seorang penderita diabetes mellitus itu bisa bebas dari komplikasi, bebas dari cacat, bebas dari penyakit ya. Jadi itu adalah pola-pola pemikiran kita ya, bagaimana kita akan menempatkan diabetes ya sebagai suatu penyakit sistemik yang memiliki komplikasi sistemik. Itu demikian juga dari bagaimana kita mengobati diabetes ya. Jadi nggak sekedar gula darah, kita harus mengelola juga berat badannya. Kita juga harus meregulasi tekanan darah. Kita juga harus mengontrol kolesterol. Kita juga harus mengelola atau mengatur makan. Kita juga harus melakukan aktivitas fisik. Kita harus teratur minum obat ya dengan obat yang tepat. Jadi hal-hal demikian yang saya pikir kemudian menjadi pemahaman yang penting ya, pengetahuan yang mendasar harus dimiliki oleh penderita diabetes ya, oleh kerabatnya dan keluarganya ya. Dan ketika memang sudah timbul pemahaman ini, pengobatan akan jadi terasa lebih mudah ya. Nah, kemudian ini kita bicara mengenai pengelolaan makan ya. Jadi makan tuh sehari 3 kali minimal ya. Ada yang 2 kali, ada yang lebih ya, ada yang pakai snack dan lain sebagainya. Tapi juga penting ya, dan pengetahuan kita mengenai makanan pun juga berubah ya. Jadi ini cover majalah Times ya, tahun 61, 84, 99 dan 2014 ya. Jadi kalau dulu orang takutnya sama kolesterol ya, sekarang pun juga masih seperti itu ya. Tapi kalau dulu kolesterol digambarkan sebagai sesuatu yang sangat jahat ya. Jadi ini mulutnya cemberut ya. Tapi sekarang kok tersenyum ya, atau bahkan dipropose ya oleh majalah Time, eat butter ya. Ya, bukan berarti kita nggak takut sama kolesterol, tapi pemahaman kita mengenai kolesterol ini berubah ya. Jadi sedikit ya mungkin berbicara mengenai kolesterol ya. Jadi minyak tuh ada 2 ya, minyak nabati dan minyak hewani. Ya, jadi kalau kita perhatikan minyak nabati itu bentuknya adalah cair ya. Jadi minyak kelapa sawit ya, minyak kelapa ya bentuknya cair ya. Sekarang lagi susah dicari nih pada saat video ini disusun ya, mahal pula. Kemudian olive oil ya, bentuknya cair, minyak jagung, canola oil. Canola oil itu singkatan ya, Canadian oil ya. Jadi bentuknya cair. Sedangkan minyak hewani itu bentuknya padat ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar ya memikirkan ya bagaimana supaya minyak nabati yang bentuk asalnya ini cair mudah untuk didistribusikan oleh penggunanya, juga mudah disimpan ya. Ya, jadi mereka merubah ya, merekayasa dengan proses namanya hidrolisis untuk menjadi bentuk padat ya. Jadi bentuknya padat namanya margarin ya. Jadi itu minyak nabati yang mengalami proses lanjutan ya. Jadi kalau padat ya butter ya, kita sebutnya butter ya. Nah, jadi dulu takut sama kolesterol, sekarang juga masih ya, masih kita lebih memperhatikan kolesterol tertentu ya,
walaupun ada kolesterol baik ya, misalnya dari alpukat, dari minyak ikan ya, jadi ada kolesterol atau minyak-minyak baik. Tetapi sekarang kita lebih takut terhadap karbohidrat ya. Jadi kalau kita melihat ya, dalam piring kita ada 3 komponen utama, karbohidrat, protein, dan lemak. Yang paling amat sangat harus diperhatikan oleh seorang penderita diabetes adalah komponen karbohidratnya. Ya, jadi kita harus menghindari simple carbohydrate ya. Jadi karbohidrat simple ya, sederhana. Itu bisa nasi, roti, mie, bihun, kue tiaw, singkong, ubi, jagung, kentang ya. Jadi tidak tepat ya ketika memang kita nggak makan nasi tapi makan kentang ya, sama-sama karbohidrat sederhana ya, artinya apa yang kita makan dengan sangat mudah dicerna menjadi gula ya. Yang harus kita perbanyak adalah karbohidrat kompleks ya, misalnya kayak gandum ya, beras merah, beras hitam ya, yang juga bisa kita gunakan bahan-bahan lain yang tinggi serat dalam komponen makanan kita ya, karena karbohidrat kompleks itu berbeda dengan karbohidrat simpleks ya dalam kandungan seratnya ya. Jadi beras merah, beras India, beras hitam ya itu masih memiliki kulit ari atau yang kita sebut sebagai whole grain ya, jadi belum mengalami pemrosesan, beda dengan beras putih ya. Nah, ini juga penting ya diketahui, sama-sama beras ya, tapi bubur lebih jelek daripada nasi ya. Jadi bubur itu ya jelek ya, udah memang kandungannya nggak bagus dan mudah lagi dicerna gitu. Jadi ini hal-hal yang kita harus perhatikan, bagaimana memasak, mengolah pun juga penting ya. Nah, jadi kembali ke karbohidrat ya. Jadi kita bisa menambahkan nilai serat ya dalam makanan kita itu misalnya dengan menambahkan sayur ya, atau buah, atau dengan mengkonsumsi agar ya, mengkonsumsi cincau ya, cincau hijau ya, atau rumput laut ya. Jadi ya bisa misalnya kita sebelum makan malam kita sekenyang-kenyangnya makan cincau atau agar, tentu nggak dengan gula ya, dengan sirup gitu ya, mau dengan buah yang bagus juga boleh ya. Kemudian kita makan sekenyang-kenyangnya dulu cincau atau agar, sehingga ketika kita ingin makan malam kita jadi sudah kenyang ya, tidak lagi makan malam, ataupun kita makan malam itu nasinya cuma sedikit. Jadi itu kiat-kiat ya bagaimana kita bisa merubah pola makan kita. Nah, kemudian berikutnya juga yang harus diperhatikan mengenai apa namanya, karbohidrat tersembunyi ya. Saya selalu bilang mengenai karbohidrat tersembunyi. Jadi maksudnya begini, zaman dulu orang makan ayam ya, zaman sekarang makan ayam juga gitu ya, cuman diolah dengan bumbu tepung dan keju mozzarella ya. Jadi banyak sekali sekarang gitu ya, ayam geprek mozzarella gitu ya. Ini yang kemudian tanpa sadar menambahkan kandungan tepung dalam makanan kita ya. Jadi nggak sekedar lagi protein, tapi juga juga sudah ditambahkan dengan tepungnya ya. Kita mau makan sapi ya, tapi bentuknya adalah bakso ya, yang kita tahu bahwa dalam pengolahannya itu menggunakan tepung. Mau makan ikan tapi bentuknya empek-empek. Atau niatnya makan sayur, tapi dalam pengolahannya itu menambahkan tepung ya. Contohnya capcay atau kangkung atau caisim ya, ketika ditumis itu dikasih kuahnya pakai tepung maizena ya, supaya asik ya. Kenapa? Karena gula itu asik ya. Jadi kalau kita tinggi gula ya, kenyang ya, itu kita bahagia, kita merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Kenapa? Karena ada yang istilahnya sugar high ya. Jadi kalau kelaparan ya terjadi sebaliknya gitu ya, nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Kenyang, nyaman, enak, bahagia karena sugar high ya. Jadi kita juga harus memperhatikan tadi ya, jangan-jangan ada gula tersembunyi ya, ada karbohidrat tersembunyi. Dan bagaimana kita memasak juga penting ya. Kalau kukus, rebus ya, roast atau bake itu lebih bagus ya. Kita tahu bahwa ada sekarang alat-alat memasak tanpa minyak ya, air fryer gitu ya. Saya sering menggunakan dan saya lihat baik ya, bagaimana daging ayam ya dimasukkan ke situ tanpa lagi ada perlu minyak tambahan, dan ketika sudah matang itu minyaknya turun
Ya, jadi itu baiklah bagaimana protein itu diolah. Nah, kalau misalnya kita ingin lebih simpel ya melihat apa yang boleh dan nggak boleh ya, kita bisa melihat dari satu panduan yang namanya glycemic index ya, GI ya. Jadi semakin rendah glycemic index-nya semakin bagus, ya semakin tinggi semakin nggak bagus. Ya sebagai perbandingan gula pasir ya glycemic index-nya adalah 100. Ya jadi kita cari kandungan-kandungan makanan yang apa namanya glycemic index-nya rendah tadi dengan menambahkan serat ya, cincau, agar ya, kemudian rumput laut atau biji-bijian ya. Itu baik ya. Jadi kira-kira demikian. Nah, kemudian tentang obat-obatan ya. Jadi beruntung ya di Indonesia kita ada Perkeni ya, Perhimpunan Endokrinologi Indonesia yang aktif ya, salah satu perhimpunan yang aktif ya menghasilkan guidelines ya. Jadi tahun 2021 juga sudah menghasilkan guidelines ya, bagaimana diabetes mellitus itu dicegah dan dikelola ya. Juga ada guideline-guideline lain ya terkait dengan kehamilan dan diabetes ya, insulin, kolesterol dan lain sebagainya. Dan ini tahun 2021 ya, mereka punya guidelines ya, panduan yang memberikan pilihan ya kepada dokter untuk bagaimana seorang penderita diabetes mellitus itu dapat diobati. Ya, jadi ada banyak pilihan obat pada saat ini. Ya, jadi nanti harus didiskusikan tentang obat-obatan ini dengan care provider-nya ya, dengan dokter-dokter yang merencanakan pengobatan. Jadi selalu dalam benak kita harus muncul 3 pertanyaan ya. Jadi ketika kita menjalani satu pengobatan ya, itu 3 hal yang kita pikirkan. Yang pertama adalah manfaatnya bagaimana ya. Manfaatnya sebesar apa ya. Yang kedua adalah risiko ya. Ini yang selalu orang bilang ya, efek sampingnya apa gitu ya kalau minum obat ini ya. Yang terakhir ya, yang tanpa sadar orang lakukan ya, walaupun tidak secara resmi diungkapkan, itu adalah mitigasi risiko ya. Jadi tadi manfaat, risiko dan mitigasi risiko ya. Jadi ada yang namanya asas risk benefit ya, manfaat berbanding dengan risiko. Ketika manfaatnya jauh lebih daripada risikonya, ya kita lakukan ya. Naik pesawat terbang jauh lebih cepat sampai ya, lebih nyaman, bisa bawa bagasi dan seterusnya ya, tapi juga punya risiko ya karena teknologi aviasi ya pada saat ini pun belum sempurna ya, jadi ada risiko-risiko tertentu ya. Risiko bisa terjadi sehingga butuh yang ketiga yang namanya mitigasi risiko ya. Kalau di perusahaan tertentu namanya contingency plan ya, tapi saya lebih suka untuk menyebutnya sebagai mitigasi risiko ya. Jadi tanpa sadar ya, kita naik pesawat terbang, kita lakukan ya mitigasi risiko ya. Oh, pintu daruratnya ada di sebelah sini. Ya, kalau mendarat di air pelampungnya ada di bawah. Kalau butuh oksigen seperti ini. Kalau dalam posisi jatuh badannya harus seperti ini. Jadi kita melakukan mitigasi risiko ya, termasuk juga bagaimana kita berobat ya. Jadi berobat tuh nggak sekedar minum obat ya, tapi juga perlu evaluasi ya, apakah ada komplikasi yang sudah terjadi, dan ketika komplikasi sudah terjadi, apakah obatnya berubah. Ya, ada obat yang lebih dianjurkan, ada obat yang sebaiknya dihindarkan. Jadi dalam kita mengelola pengobatan selalu akan ada 3 pertanyaan tersebut ya, baik dari sisi dokter dan pasien. Tidak ada apapun yang 100% aman ya. Tapi ya pengetahuan manusia sebaik-baiknya apa yang dokter Anda berikan ya. Boleh yakin bahwa niat dokter Anda itu baik ya. Jadi jangan takut sekali lagi sama obatnya, tapi takutlah dengan penyakitnya. Bukan nanti minum obat ada risiko apa, tidak minum obat juga ada risiko. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang kita harus pikir masak-masak ya sebelum menjalani pengobatan. Ya. Nah, juga untuk meningkatkan ya manfaat dari obat tersebut ya. Jadi akhir-akhir ini ya, khusus untuk obat-obat diabetes mellitus ya, ini badan-badan regulator ya, dalam hal ini FDA ya, ini mensyaratkan ya bahwa obat-obat diabetes mellitus itu harus sudah lulus atau lolos penelitian kardiovaskuler ya. Jadi non-inferiority trial ya, harus melewati penelitian setidaknya obat yang mau dipasarkan itu tidak lebih buruk
dibandingkan obat-obat existing ya, obat yang sebelumnya sudah ada dalam hal jantung ya. Jadi jangan sampai nanti ada obat yang malah bagus untuk gula tapi memperburuk kondisi jantung. Jadi obat-obat modern yang ada pada saat ini semuanya sudah lolos CVOT trial ya. Jadi cardiovascular outcome trial ya, dan bagusnya adalah FDA sudah mencoba ya untuk melihat ya apakah penelitian-penelitian untuk obat diabetes mellitus mereka bisa extend ya safety-nya ya, misalnya pada older persons ya, pada orang-orang tua atau mereka dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi ini merupakan tahapan ya bagaimana sebuah obat ya di bidang kedokteran itu dikembangkan. Jadi nggak mudah ya. Jadi nggak hanya berdasarkan testimoni, oh ini bagus, kemudian kita langsung mengikuti, tapi tata cara ya yang bagus secara standar bagaimana obat vaksin itu dikembangkan di bidang kedokteran itu panjang sekali ya urutannya ya. Nah, ini adalah obat-obatan ya. Jadi ini guidelines juga dari Eropa ya, Amerika juga ada yang seperti ini. Ya, jadi saat ini diabetes mellitus itu obat-obatannya tidak sekedar berbicara mengenai gula darah ya. Turunin gula darah itu udah wajib ya, kalau nggak kebangetan lah namanya obat diabetes untuk nurunin gula darah kok nggak nurunin gula. Jadi nurunin gula darah itu udah wajib ya untuk obat-obatan diabetes. Cuman added benefit apa ya, additional benefit apa yang dimiliki oleh obat tersebut ya. Jadi ada kelompok-kelompok obat-obatan yang memiliki additional benefit ya, misalnya selain untuk gula darah juga punya manfaat untuk jantung ya, untuk gagal ginjal, untuk gagal jantung ya, untuk gagal pompa jantung. Misalnya yang bisa meminimalkan risiko gula darah rendah atau hipoglikemi, atau bisa membantu untuk menurunkan gula darah atau minimal gula darah jangan naik. Jadi ada berbagai macam kelompok-kelompok yang nanti bisa dipilih ya, bagaimana obat itu nggak sekedar memiliki kemampuan untuk menurunkan gula darah, tapi juga memiliki kemampuan lebih di luar itu ya. Nah, jadi ini salah satu obat ya yang terbaru ya, bukan promosi, cuman saya ingin menunjukkan ya sebagaimana obat-obatan di bidang diabetes itu sudah berkembang ya. Jadi ini ada satu obat yang isinya semaglutide ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya, para sahabat sehat ini buka di internet ya, obat di Indonesia ya, isinya semaglutide ya. Ini kalau kita baca ya di panah merah ini dapat membantu menurunkan gula darah pada pasien diabetes tipe 2 ya, obat diabetes gitu ya. Cuman obat ini ya dengan merek yang berbeda ya, ini di Amerika ya, isinya sama semaglutide juga, kok dipakai untuk nurunin berat badan ya. Jadi ini juga salah satu obat baru yang punya added value, dan ini penggunaannya once weekly ya, seminggu sekali gitu ya. Bukan insulin, ini obat ya, delivery-nya juga dengan suntikan ya, tapi once weekly ya. Jadi bagaimana obat itu sudah berevolusi ya, dulu ya begini, sekarang begitu. Nah, obat ini juga bisa menurunkan risiko sakit jantung ya, kemudian juga bisa menurunkan berat badan gitu. Jadi ada banyak manfaat yang nanti bisa disampaikan. Ada banyak pilihan obat lain yang modern pada saat ini. Nah, kemudian ini juga perkembangan-perkembangan terkini ya, misalnya dari hal insulin ya. Kita punya insulin sekarang yang bisa mentolerir perubahan jadwal penggunaan obat ya. Jadi misalnya Anda di Indonesia suntik insulin itu setiap malam. Nah, Anda sampai di Amerika gitu ya, yang berbeda 12 jam lamanya, terus Anda bingung gitu ya. Ini suntik pagi atau suntik malam gitu ya. Nah, ini bisa mentolerasi perubahan-perubahan tersebut ya. Jadi apa namanya, kalau Anda biasanya suntiknya pagi ya, kemudian bisa berubah ya jadi siang atau malam ketika Anda lupa ya. Tapi ini insulin modern ya. Ada insulin yang sebelumnya itu ya memang harus diberikan dalam jadwal yang teratur ya. Kalau sudah malam terus ya. Kemudian ini belum ada di Indonesia, namanya Afrezza ya. Ini insulin inhale ya. Jadi dihirup ya untuk kerja insulinnya. Jadi bagaimana saat ini sudah berkembang ya obat-obatan. Nah, ini juga saya punya
video ya tentang bagaimana cara menggunakan insulin ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang harus menggunakan obat insulin untuk terlaksana diabetesnya. Dan ini yang terakhir ya, jadi saya kadang-kadang pakai ya, nggak banyak gitu ya, terutama untuk mereka yang membutuhkan kontrol gula dengan ketat ya. Jadi ada suatu alat ya, ditempel ya, tempelnya juga ada sensornya masuk ke bawah kulit ya. Ini dipakai untuk 2 minggu, jadi 2 minggu nanti harus diganti ya, ditempel di tempat lain ya. Jadi ketika Anda memang butuh untuk cek gula darahnya, Anda tinggal, dekatkan ya tools-nya itu ke, sensornya. Jadi nanti akan kebaca ya. Jadi, ya ini sensornya terakhir yang saya pakai itu masih pakai satuan milimol. Jadi Anda harus konversi lagi ke miligram per desiliter untuk mendapatkan nilai gula darahnya ya. Jadi, ini adalah inovasi-inovasi terbaru ya. Jadi ini salah satu ya apa namanya, pepatah yang disampaikan oleh, Cassius Clay ya. Ini Cassius Clay itu adalah nama asli dari Muhammad Ali sebelum, Muhammad Ali ini memeluk Islam ya. Dia bilang ya, "If you look at the world the same way when you are 50 that you did when you are 20, then you waste 30 years of your life." Jadi, maksudnya jangan Anda menggunakan pola-pola pemikiran lama untuk menghadapi masa sekarang, ya. Jadi, kalau dulu berobat diabetes, begini begini begini, wah saya takut begini begini, ya. Belum tentu ya bahwa manusia dengan akal budinya, dengan pengetahuan, dengan kecerdasannya itu, mengembangkan dirinya, mengembangkan pengetahuannya. Ada inovasi-inovasi terbaru yang, bisa bermanfaat untuk kita bersama. Jadi, saya kira itu yang saya mau sampaikan, mengenai topik diabetes pada kali ini. Saya berharap bisa, bermanfaat dan jangan lupa bahwa pengetahuan itu, sesuatu yang sifatnya dinamis. Jadi, apa yang saya sampaikan sekarang ini bisa berubah ya di, masa yang akan datang. Jadi, tetap update ya, tetap, humble, tetap belajar ya. Saya kira itu yang, saya mau sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, bisa bertemu dengan saya langsung atau menuliskan di kolom chat ya. Terima kasih, saya undur diri, sampai jumpa di, acara Bincang Sehat berikutnya. Terima kasih.